Oke, halo teman-teman semuanya dimanapun kalian berada. Ya, di sini saya Roel dan di sebelah saya ada Owandi. Di sini kami mau menjelaskan tentang aplikasi kontrol budget proyek, ya kan? Di mana teman-teman bisa pakai untuk mengontrol budget dari proyek teman-teman masing-masing. Oke, tanpa berlama-lama lagi, pada Pak Wandi, saya persilakan. Oke, terima kasih. Ini langsung aja ya, kita santai aja Ya, dulu ya. ya. Kayak di warung kopi aja biar ini ya, biar mantap dikit. Ini covernya ya. Jadi ceritanya aplikasi ini dibikin ini sebenarnya punya kita ya dulu ya, buat pribadi sebenarnya, buat apa? Buat perusahaan kecil-kecilan kita lah, buat kontrol proyek yang kita kerjakan. Karena kita nggak bisa tuh beli-beli aplikasi atau software kayak Zahir Accounting gitu, kayak Accurate, kayak yang apa yang dijual-jual di pasaran gitu, dan kita juga nggak bisa, kadang juga susah menggunakannya. Makanya dulu kita pakai pola seperti ini berdasarkan kebiasaan saja, dan untuk internal di usaha kita sebenarnya, tapi kita share karena banyak yang nanya itu gimana caranya bisa ngontrol proyek eh, lebih dari 2 atau 3 gitu, tanpa tanpa menggunakan software atau gimana gitu. Maka kita bikin ini. Nah, ini sebenarnya sederhana aja buat buat usaha yang nggak terlalu besar mungkin ya. Nah, kita lihat dulu menunya dulu. Nah, ini menunya. Di sini itu ada 14 ya. 14 menu. Jadi sebenarnya yang untuk kontrol projectnya itu sebenarnya hanya dari item nomor 7, dari item nomor 7 sampai nomor 14 itu. Nah, buat kontrol projectnya sebenarnya hanya itu. Nah, dari nomor 2 sampai nomor 6 itu opsional aja sebenarnya kita kasih. Jadi bonusnya aja. Sebab harus ada data-data itu dulu, kita baru bisa kontrol project yang kita dapatkan atau kita jalankan. Jadi maksudnya kita harus punya RAB-nya dulu. Jadi kan kita menang proyek nih, kan dari RAB penawaran yang kita ajuin ya. RAB penawaran yang kita ajuin, kita harus setujui terus menang. Terus dari RAB itu kan kita pecah tuh, kita pecah ke yang namanya RAP atau RAPP. Nanti dijelaskan sesuatu. Coba dibuka dulu. Ini informasi proyek. Ini ini halaman pertama ya. Sederhana sih. Jadi ini teman-teman isikan di sini nama proyeknya misalnya, terus tipe kontrak, ownernya siapa gitu kan, terus nilai proyek. Ini nilai proyek sebelum PPN, nggak salah. Nilai proyek sebelum PPN. Terus tanggal start dan tanggal finish. Nah, penjelasan sedikit. Terus nah ini ada list harga. Ini kita lampirkan di sini ya, karena ini contoh. Sebenarnya ini contoh proyek yang lagi kita kerjakan, tapi kita sadur ke sini nggak apa-apa. Jadi sebenarnya bonus aja, tapi di proyek-proyek yang kita jalan kita pakainya ini. Kita pakainya material ini. Di sini ada 3.000 jenis harga material yang ini sama persis dengan buku daftar harga material yang ada di Gramedia. Cuma ini kan dalam bentuk soft copy ya. Untuk harga Jakarta, dan teman-teman bisa cocokkan untuk
daerah masing-masing. Jadi semua item material itu ada di sini, tinggal dicocokin aja dengan daerah masing-masing, proyek masing-masing. Ada harga upah juga, terus ada harga alat. Nah, ini totalnya ada 3.000 lebih kalau nggak salah. Yang paling sering dipakai ya, yang paling sering dijumpai gitu. Oke, terus analisa, terus isi selanjutnya itu ada analisa harga. Coba analisa dulu. Nah, ini analisa harga. Analisa harga satuan ini kita bikin, ini punya internal kita ya. Kita bikin udah, menurut kita sih ini udah otomatisasi, kita gampang nyarinya. Dan analisa harga satuan ini 100% itu bukan SNI ya. Jadi bukan kita sadur 100% SNI, tapi kebanyakan yang berdasarkan pengalaman kita di lapangan. Pengalaman proyek kita kerjakan, kita pakai analisanya ini. Gitu. Jadi mungkin kok beda ya dengan ini, dengan SNI. Nah, cuma di sini koefisiennya kalau misalnya teman-teman pakai analisa satuan format kita ini, itu koefisiennya teman-teman bisa rubah sendiri. Kalau misalnya nggak cocok, kan masing-masing orang mungkin beda-beda persepsi ya. Ini kan koefisien menurut kita. Jadi teman-teman bisa ganti mungkin nilai koefisiennya itu menurut yang paling pas menurut teman-teman. Kalau ini kan yang pas menurut kita ya, dan nilai koefisien itu. Nilai koefisien itu maksud saya kayak yang 1,05 gitu, yang 0,3 gitu. Itu bisa diganti. Teman-teman boleh ganti sendiri. Gitu. Termasuk harga satuan ya. Cuma ini sebenarnya bonus yang kita kasih di sini ya, karena nanti dia saling berkaitan. Cuma nanti analisa harga ini teman-teman bisa pakai format teman-teman sendiri nggak apa-apa. Kalau mau pakai ini ya silahkan. Tapi menurut saya ini udah paling lengkap sih. Ada lebih 500 harga satuan, analisa harga satuan yang paling sering dipakai di proyek-proyek yang kita kerjakan. Proyek-proyek gedung khususnya. Oke, lanjut dulu. Selanjutnya itu ada rekap analisa. Nah, ini rekap. Nah, ini hanya rekap dari masing-masing item ya. Asalnya dari analisa harga satuan tadi, kita rekap untuk masing-masing item. Masing-masing item item pekerjaan. Jadi di sini kalau dilihat itu ada, misalnya ada item persiapan, ada pekerjaan pembesian ya, yang paling sering kita jumpai di pekerjaan rumah atau gedung lah, gedung-gedung HRS kayak apartemen tsunami gitu. Yang paling sering dijumpai ada di sini. Karena kita tuh sering ngerjain proyek-proyek kayak apartemen sekelas tsunami ya. Terus kayak rumah-rumah gitu, kayak ruko. Nah, kita biasanya ngontrolnya pakai ini dan ngitungnya juga pakai ini. Terus nanti detailnya kita jelasin setelah ini ya. Terus ada RAB contoh. Ini maksudnya contoh RAB. Nah, ini hanya contoh ya. Jadi sebenarnya ini contoh RAB yang dari proyek rumah sederhana yang lagi kita kerjakan. Jadi kita jadikan sebagai contoh. Cuma kira-kira item yang lagi kita kerjakan untuk rumah itu item-itemnya ada di sini. Misalnya ada, coba dari awal ya, dari awal. Dari atas. Nah, di sini ada pekerjaan persiapan ya, terus pekerjaan tanah, beton. Biasanya ini kan disadur dari BOQ-nya owner ya, BOQ-nya owner. Cuma kadang ada kan owner cuma ngasih gambarnya aja, terus kita bikin item-item RAB-nya sendiri. Kalau ini kita cuma dikasih gambar, terus kita bikin item pekerjaannya sendiri. Oke. Nah, di situ kan teman-teman lihat ada ini ya, RAB, terus ada RAP, terus ada RAPP. Nah, mungkin yang udah biasa di produksi tahu bedanya. RAB itu kan berarti kan harga penawaran kita yang setuju owner ya. Terus RAP itu kan dapur usaha kita tuh.
dapurnya kita, jadi real pelaksanaannya kita berapa sih gitu. Nah kalau RAPP itu kan benar-benar yang kita kasih data ke lapangan kan, maksudnya jatah yang kita kasih ke orang site. RAPP itu rencana anggaran pelaksanaan proyek. Bisa jadi nggak sama dengan RAP atau RAB. Oke, sedikit. Nah ini schedule. Schedule pekerjaan. Nah ini schedule. Jadi schedule ini wajib ya, teman-teman wajib bikin, karena kita tuh pengen tahu tuh bobot mingguan atau bulanannya itu berapa gitu dari schedule ini, karena buat kontrol project itu, buat mengetahui misalnya rencana cash flow dan lain-lain, kita butuh kurva S ini. Jadi dari list harga tadi ya, dari harga, analisa, RAB, schedule, itu kan format standar ya. Jadi harus ada item-item itu dulu buat kita bisa ngontrol budget di lapangan. Akhirnya maksudnya itu data awalnya lah, data awal. Kita kan nggak bukan ngontrol RAB kan di lapangan, yang kita kontrol itu kan RAPP-nya atau RAP-nya. RAB itu kan harga deal-nya aja. Oke, terus nah kita masuk ke intinya ya. Jadi teman-teman kalau punya format harga sendiri, analisa sendiri, RAB sendiri, silahkan, nggak apa-apa. Punya schedule contoh sendiri nggak apa-apa. Yang penting terpendukungnya untuk kayak kontrol budget kita ini jelas gitu. Nah ini tabel dari semua kontrol kita ya. Di tabel ini tuh kita bisa ngelihat ada rasa amannya lah. Jadi kalau kita lihat tabel ini itu kan setelah diinput-input sama tim lapangan ya, jadi kita bisa ngelihat proyek kita masih aman nih gitu. Jadi terus nanti dari budget planner juga bisa dilihat. Jadi sini bisa dilihat kan misalnya di kontrak value itu RAB-nya, harga penawaran yang disetujui, yang 752 itu, taruh yang tadi. Nah itu yang ada angka 752 itu adalah enggak RAP tadi loh. Oh ini. 752 itu nilai penawaran yang disetujui oleh owner misalnya. Yang disetujui, terus turun ke bawah itu satu kolom itu ada budget, itu budget RAP itu maksudnya kan ada rencana biaya fisik ya. Rencana biaya fisik itu kan di proyek kan bisa ada dua tuh, biaya tidak langsung atau indirect cost, dan biaya langsung atau direct cost. Biaya tidak langsung direct cost itu kan dibagi-bagi kayak gaji, bunga, asuransi, maintenance, operasional gitu kan. Nah itu kita rancang dulu tuh. Kita rancang, nanti ada tabelnya, ada formnya sendiri. Nah dari situ ketahuan bahwa subtotal rencana biaya fisik kita sama PPH kita tuh 628 juta. 628 juta. Terus lihat ada profitnya. Profitnya 123 juta itu dulu ya. Ada profit neto 123 juta. Yeah. Nah itu data tabel awalnya. Nah, itu. Nanti ini otomatis terisi ya, otomatis terisi. Dari nanti ada formnya, nanti kita jelasin kaitannya dengan kolom yang budget RAP ini. Terus lanjut dulu dong. Ke budget planner, terus setelah itu ada yang namanya form budget planner. Nah ini itu hanya merupakan form kalau orang profesional ngomongnya ya. Jadi kita rencanain tuh target bulanan kita, cash flow target bulanan kita. Misalnya September itu kan target kita misalnya cash in-nya 75 juta, cash out-nya 132 juta. Itu bisa dilihat dari sini. Ini rencana ya, bisa jadi pas, bisa jadi enggak waktu pelaksanaannya. Jadi nanti teman-teman cukup input di itu aja tuh, di
Itu kan dijelasin ya input bobot rencana dari schedule atau KVS. Nah itu diinput di situ. Nah karena di sini di contoh ini proyek kita hanya 4 bulan ya, jadi itu 2155 itu 3838 itu adalah bobot rencana kita, target bulanan kita. Nanti teman-teman cukup isi di situ, nanti dia yang ke bawah itu otomatis ngisi. Itu rencana ya, ini hanya rencana ya. Jadi misalnya bulan September tuh bobot rencana kita, coba lari ke time schedule-nya tuh. 2155 itu dari situ tuh. 2155, bulan ke-1 2155. Nah itu nanti yang diinput ke budget planner. Budget planner-nya tuh. Budget ini nanti diinput ke situ, nanti ketahuan September bobotnya berapa, terus rencana cash in kita itu 75 juta, scroll ke bawah dulu. Terus rencana cash out kita 132 juta gitu ya. Nanti di ke belakangnya dia harus imbang dari sini itu. Ini rencana aja ya. Ini rencana. Ini maksudnya tabel rencana kita aja. Oke. Terus selanjutnya deh. Nah ini hanya form ini. Ini form bulan ke bulan itu budget kita berapa sih gitu loh. Budget kita itu misalnya bulan pertama itu sekian, terus aktual pengeluaran kita bulan pertama itu sekian. Ini kita bisa lihat dari sini. Bisa kita lihat dari sini, misalnya budget kita bulan ke-1 itu misalnya bisa dilihat dari budget aja tuh. Itu bisa dikontrol lihat kumulatif 4 bulannya sekaligus, atau di bulan, kalau pengen lihat di bulan 1 atau bulan 2-nya atau bulan 3-nya saja itu bisa. Nanti kita jelaskan. Ini jelasin formnya dulu ya. Jadi form ini hanya menggambarkan budget bulanan atau budget kumulatif bulanan ada di sini. Oke. Terus detail budget dulu. Nah, ini detail budget. Nanti kita rancang di sini ya. Nanti semua kita rancang di sini untuk jatah lapangan lah. Jadi kita misalnya di kantor nih. Kita sebagai orang kantor atau orang project yang kita kerjakan itu kita jatahin semuanya itu ada di kolom ini. Kita jatahin, misalnya jatah gajinya berapa, jatah lingkungan berapa, jatah untuk subkon, pembelian materialnya apa aja yang harus dibeli, itu semua dikunci di sini. Dikunci di detail budget project ini. Jadi ketahuan tuh dari RAPP kita itu sebenarnya berapa sih? Nanti kita kelihatan dari detail budget ini. Ketahuannya dari sini. Total, misalnya RAB kita misalnya 700 juta nih. Itu kan RAB ya. Jadi sebenarnya asumsi kita untuk kuncian kita untuk ngerjain proyek itu berapa sih gitu. Nah, kita bikin konsepnya tuh di sini. Dan setiap orang beda-beda ya. Jadi kembali lagi ke cara berpikir kita atau pola pikir kita, dan setiap orang itu kan beda-beda ya. Cuma di sini saya sudah kunci bahwa deskripsi ini yang saya temuin ya, di deskripsi ini dari proyek gedung yang rumah atau low rise dan high rise, rata-rata deskripsinya yang digunakan tuh ini. Dari indirect cost dan direct cost itu digunakan ini. Jadi teman-teman tinggal pilih aja, tinggal sesuai dengan kondisi RAB-nya teman-teman.
di sini. Nah, di situ kan ada kolom kuncian ya. Di situ ada kolom kuncian, kata-kata kolom kuncian budget. Jadi di situ tentuin misalnya itemnya apa, tentuin satuannya apa, volume volume yang mau dibeli atau di budget atau dianggarkan ke lapangan itu berapa. Terus target di lapangan itu mau berapa bulan. Misalnya RAB misalnya 7 bulan rencana penawaran waktu ke owner. Ya mungkin periode RAP-nya hanya 5 bulan atau 4 bulan, itu tergantung kita. Terus harga satuannya itu juga tergantung kita, itu dari acuan RAPP. Misalnya RAB misalnya 1000, RAP mungkin kan 500 jatah ini, kira gitu. Nah, itu dikonsepin semua di kolom kuncian. Nah, kalau nilai, berarti kan budget RAPP kita itu, kalau ini proyek contoh saya ini ya, berarti budget RAPP saya itu adalah 628 juta budgetnya. Dari RAB-nya 702,252, budget target saya untuk menyelesaikan proyek ini adalah 628 juta. Artinya dengan nilai ini proyeknya harus selesai dan diterima gitu. Nah, terus budgetnya itu dikunci, terus nanti ada aktual. Aktual itu maksudnya nanti dia otomatis keisi dari tabel BKK yang ada di form selanjutnya. Ini otomatis diisi nanti. Gitu. Oke, lanjut dulu. Oke, report dulu. Nah, ini tabel ini kalau buat saya ya, buat kita yang biasa pakai ini gunanya kita pengen tahu tuh misalnya cash out kita bulan ini tuh berapa. Ini otomatis terisi ya nanti dari BKK cash out kita. Terus down payment kita kan nagih tuh. Maksudnya orang lapangan tuh nagih apa enggak sih gitu. Bisa ketahui juga dari sini. Misalnya ternyata yang di lapangan itu hanya keluar cash out terus datanya gitu loh. Jadi hanya keluar cash out, tiap bulan keluar cash out, tapi data down payment-nya itu nggak pernah keluar. Data cash in itu nggak pernah keluar. Berarti kan harusnya cuma 2 tuh. Belum pernah ditagihkan, orang lapangan tuh belum nagih, atau kita belum nagih, atau memang belum saatnya gitu. Jadi bisa dilihat tuh kayak down payment. Down payment itu berarti kita udah nagih tuh, karena keluar di bukti kas masuk gitu Rul ya. Bukti kas masuk. Gitu. Nanti kalau down payment-nya kita udah terima, nanti ada di bukti kas masuk, nanti ditampil di situ. Jadi ini buat ini kita aja, buat kontrol kita ke lapangan lah. Kita berusaha nyimbangin antara duit yang kita tagih dengan nilai duit yang kita keluarkan. Nah, ini kita buat kontrol kita supaya nyaman aja kalau nggak di lapangan gitu, biar nyaman aja. Kita bisa ngeliat ini. Jadi nanti kita tahu tuh kita harus ngapain gitu sama tim di lapangan. Apakah harus segera nagih, apakah proyeknya di-slowin dulu karena lebih banyak cash out-nya daripada cash in gitu. Bisa dilihat di sini. Kalau kita yang udah lama menggunakan ini, tujuan tabel ini tuh seperti itu. Oke, nanti kita jelasin ya kenapa angka-angka itu bisa muncul di sini. Nah, ini BKK input. Jadi BKK itu bukti kas keluar. Jadi bukti kas keluar itu maksudnya biasanya kan ada masing-masing perusahaan kan beda-beda ya. Mungkin yang menggunakan tabel aplikasi ini nanti juga punya konsep berbeda tentang kas keluar. Jadi maksud saya BKK itu form BKK yang udah sah, udah ditandatangani bersama gitu. Berarti kan udah dicek tuh bahwa cost code-nya benar, deskripsinya benar, tujuan akunnya benar, terus kategorinya benar, terus memang untuk proyek ini dan disetujui bersama, keluarlah dalam bentuk form BKK, bukti kas keluar. Artinya sesuatu item yang udah disetujui bersama gitu.
urusan nanti udah dibayar apa belum, nanti ada statusnya sendiri. Yang pasti bahwa BKK itu adalah sesuatu yang udah setuju bersama bahwa itu nantinya akan menjadi sebuah kas keluar gitu. Gitu. Nanti kita contohkan itu lah. Ya. Nah, ini BKK ini input dari BKK ya, input dari data BKK. Oke. Terus ini bukti kas masuk apa? Jadi kita nagih nih, kita nagih DP misalnya 10%, kalau udah masuk cetak di sini. Gitu. Kalau udah masuk cetak di sini. Nanti dia otomatis ke laporan Kasin II report itu. Kalau pengen lihat di situ bisa. Ini sini cetus. Nah, nanti masuk ke situ tuh. Kalau kita udah nagih dan duitnya keluar, kita catat di PKM, nanti masuk di situ. Oke, terus selanjutnya ada cost kode. Ini cost kode atau kode-kode akun yang biasa kita gunakan di proyek-proyek kita. Jadi kita kontrol nih, hanya bahwa apapun yang kita kerjakan itu kita kode akunnya jelas gitu, ada di rancangan kita, Jadi bisa disesuaikan aja sama RAB masing-masing. Kita rata-rata kalau kita ngerjain proyek gedung, proyek bangunan gedung, 95% itu itemnya itu pasti ini. Yang dari dia mungkin bore pile, dari file cap-nya sampai ke atap, item-item itu pasti ini. Dan nanti juga bisa ditambahin kalau misalnya ternyata di RAB-nya kok di item disediakan sini kok nggak ada, itu bisa ditambah. Nanti kita bisa jelaskan. Nah ini itu contoh formnya ya, form yang ada di aplikasi itu. Nanti kita coba bikinkan cara menggunakannya. Yang paling nggak yang gunakan ini dasarnya bisa Excel aja, harus bisa Excel. Terus di sini rumus-rumusnya pun kita buka kok. Jadi nanti bisa dicontoh rumus-rumusnya. Mungkin ada, jadi maksudnya Excel itu kan relatif ya. Terus yang namanya cost control budget itu setiap individu atau perusahaan kan beda-beda. Jadi ini hanya konsep kira-kira kalau kita mau ngontrol budget RAP itu yang menurut kita paling gampang itu seperti ini. Dengan segala keterbatasan ya, karena kita tuh sekarang memang terbatas banget, misalnya nggak bisa nyediain SDM yang misalnya jago-jago IT, terus kita kadang mungkin juga nggak mampu bayar yang lulusnya tinggi-tinggi ya. Tapi paling nggak dengan kondisi yang ada, kita bisa bikin konsep untuk mengontrol budget kita di lapangan, cukup pakai aplikasi ini aja. Dan ini kita udah pakai ini tuh dari tahun 2016. Jadi rata-rata setiap proyek yang kita kerjakan, kita pakai ini aja, kita nggak pakai yang canggih-canggih, karena yang canggih-canggih itu kalau rusak kita harus repot-repot dulu, misalnya beli software baru, install sana sini, kadang kita nggak ngerti gitu. Kadang kita ngerti pun yang di lapangan nggak ngerti gitu. Jadi ini cukup yang rajin input aja. Yang penting dia rajin input data setiap PKK yang keluar. Setiap pembelian barang ada bukti notanya, udah setuju dalam bentuk PKK, tinggal diinput di sini semua. Nanti dia bisa terkontrol. Oke. Nah, terus kita lihat form RAP dikit dulu. Form RAP. Nah ini form RAP ya. Biasanya saya sama teman-teman kalau lagi nggak di project cukup minta data ini ke admin, minta di screenshotin. Biasanya kan mereka nginput BKK kan tiap hari tuh, jadi apapun diinput. Nanti kita bisa lihat tuh di budget issue. Budget issue itu maksudnya nanti semua budget yang udah keluar
dana dana untuk pembelian material, bayar upah, bayar mandor misalnya yang udah keluar duitnya, nanti terletak di situ. Nah, jadi status amannya itu maksudnya aktual BKK kita itu nggak boleh, jangan sampai lebih dari target RAP kita gitu. Kalau bisa masih di bawahnya. Jadi kalau masih di bawah nilai RAP yang 624 juta, paling enggak proyek kita masih aman gitu. Selain profit dari selisih RAB dan RAP. Ini bisa dilihat ya, profit kita itu kan 123 juta ya. Berarti kan profit kita itu ada 16,48% profitnya. 16,48%. Kalau dari penawaran ke RAP ya, isinya di situ. Oke, itu yang biasa kita pakai di lapangan yang ini ya. Kita biasanya pakai ini, sekarang pun masih pakai yang ini terus. Dan coba-coba kita kembangkan konsep-konsep Excel-nya saja. Oke, Oke, teman-teman, tadi sudah dengar penjelasan singkat tentang aplikasi kontrol budget project ini. Sekarang kita masuk ke tutorial penggunaan aplikasinya. Nah, oke, Pak Wandi silakan. Ya, terima kasih. Ini saya terangkan lagi ya bahwa proyek itu dinamis, anggaran-anggarannya juga dinamis. Jadi sekali lagi ini hanya konsep yang biasa kita gunakan, dan konsep ini bisa teman-teman kembangkan sendiri menurut metode teman sendiri. Ini hanya sebenarnya kita hanya share apa yang kita pakai untuk buat mengontrol produk kita sendiri, dan kita coba kasih ke yang lain gitu. Langsung aja dong. Jadi di video sebelumnya saya sudah jelaskan ya bahwa folder RAB-nya harus ada dulu. Oke, mungkin bisa lihat detail budgetnya dulu ya, detail budget dulu. Jelasin. Nah, ini detail budget itu dari awal. Nah, ini adalah biaya tidak langsung atau indirect cost itu adalah preliminaries. Teman-teman silakan rancang di sini, konsepin gitu. Jadi nggak bisa baku gitu sih, nggak bisa baku, itu harus diisi semua juga nggak. Contoh prelim itu gimana dulu? Contoh prelim dulu. Ini kalau kita dapat proyek gitu ya, kita dapat proyek nih dari owner atau dari konsultan nih kalau kita ngerjain proyek orang lain ya. Nah, ini contoh prelim sih, contoh prelim. Ya, ini biasanya format ini udah ada dari konsultan QS atau dari owner yang kita terima. Nah, ini kan konsep nih. Nah, ini kan prelim di RAB-nya dari kepenawaran. Biasanya kan kita pecah tuh. Misalnya di sini ada project management. Oh, di atas dulu project management. Nah, ini project management itu kan isinya biasanya ada kan biaya-biaya pengurusan staff, pengadaan staff di lapangan, perlengkapan peralatan kerja, gitu ya, P3K, nah, yang seperti itu kan kita konsepin tuh, misalnya aktual kita untuk ngadain staff itu berapa orang sih gitu, aktual kita untuk mengadakan peralatan itu kayak misalnya kayak beli kompresor atau apa tuh, itu berapa sih gitu loh. Nah, gitu. Kalau di sini kan item besarnya aja ya. Nah, aktualnya itu kan kita rancang tuh. Masuklah ke budget planner tadi. Silahkan teman-teman isi di situ. Ya, detail budget, sorry. Detail budget. Nah, konsepnya di sini nih. Dari untuk RAPP teman-teman menjalankan sebuah proyek. Misalnya gaji staff proyek untuk mengerjakan proyek itu
contohnya di sini ya, saya ngadain orang 2 orang selama 4 bulan, gaji per orang 3 juta. Jadi total budget saya adalah 24 juta untuk staff. Itu. Nah, 24 juta inilah yang kita kontrol. Itu jangan sampai melebihi dari budget 24 juta. Itu nanti terekor di aktual. Kan ada kolom aktual tuh, terekor di situ dari BKK nanti. Oke, nah teman-teman nanti silahkan buka tanda plus semua ya ke bawah. Itu banyak soalnya. Silahkan sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman untuk mengerjakan proyeknya. Dapurnya lah, silahkan isi dapurnya. Gitu. Mau isi apa aja, menurut konsep teman-teman, asal nggak melebihi nilai RAP atau RAPP-nya. Konsepin di sini ada semua. Misalnya kalau proyeknya gede, ada sewa tower keren, itu berapa, masukin di sini semua. Oke. Nah, contohnya ya. Ini contoh preliminaris nih kalau di proyek-proyek acres. Sama aja kalau proyek perumahan juga sama sih, juga ada indirect cost-nya, misalnya biaya lingkungan, biaya RT RW, biaya gaji staff juga ada kan, tinggal diisi aja. Jadi yang kita kontrol adalah yang kita isi itemnya. Oke. Terus Rul. Nah, di sini ada direct cost ya. Direct cost itu kan biaya langsung tuh. Biaya langsung tuh maksudnya biaya fisik untuk mengerjakan fisik di lapangannya. Misalnya kan dibagi atas ada biaya upah. Biaya upah itu maksudnya kalau misalnya borong upah atau apa tuh masuk ke situ. Misalnya kan material kita beli sendiri tapi upahnya kita supin, nah itu borong upah, masukin biaya di sini. Terus ada biaya subkon tuh misalnya kalau di proyek saya itu kayak misalnya ngerjain fondasi, bor pile, itu kan kita subkonin tuh, maksudnya nggak mungkin kita kerjakan sendiri. Pasti kita subkonin kan. Nah, di situ. Nah, itu untuk satuannya itu sesuaikan teman-teman aja ya. Kalau misalnya disupin total, misalnya bisa jadi lamsam dia, atau bisa jadi ya, gimana, atau teman-teman pengen ngitung per titik, itu silahkan. Tergantung nilai kontrak teman-teman ke subkonnya masing-masing. Nah, coba diisi satu deh tuh. Misalnya doang. Misalnya yang pondasi tiang pancang 2525 volumenya 1. Contoh aja. Kontrak satunya lamsam. Nah, misalnya 100 juta. Ya kan? Nah, udah. Nah, contohnya aja, teman bisa isi sendiri ya. Itu aktual lah, hitung aktual. Jadi yang bakal dikontrol budgetnya kan berarti kan 100 juta tuh untuk yang pancang. Ya kan? Nah, berarti yang bakal dikontrol adalah angka 100 jutanya itu. Nggak boleh loss. Nah, kira-kira gitu. Silahkan teman-teman isi sendiri menurut kontrak kerjanya atau bangunan yang pengen dibangun sendiri, isi aja. Nah, bisa juga misalnya contohnya apa lagi, misalnya pondasi batu kali nih, mau disupin misalnya gitu ya, mau disupin ya terserah, kalau pengen misalnya disupin misalnya 100 kubik gitu, harganya 550 misalnya per kubik. Nah, berarti budget kita adalah kita supin nih kan, bikin pondasi batu kali 14, kita supin dengan volume 100 meter kubik dengan harga 1.550.000, berarti total kan 55 juta tuh. Nah, 55 jutanya itu yang kita kontrol agar nggak loss gitu. Dan disesuaikan dengan bangunan yang mau dibangun atau dari RAB-nya gitu. Oke, contoh aja, hapus lagi, Ruh. Lihat contoh-contoh aja ya. Contoh aja. Terus bisa pokoknya dianalogikan aja.
mau disupin, kita udah siapin tuh semua subkon itu rata-rata kan subkon pondasi, beton, pembersihan, logistik, nah gitu. Kita supin. Terus ini ada biaya material. Biaya material. Nah, biaya material itu biasanya kalau kita beli sendiri nih materialnya, misalnya beton dulu. Oh, ini ya contohnya ya. Misalnya upahnya kita borongin ke mandor, semua material kita beli. Nah, berarti kan kita isi di sini nih. Materialnya kita beli sesuai apa yang ada di kontrak atau RAB, dan upahnya kita borongin, upahnya naik ke atas tadi. Harga upahnya, misalnya harga upah cat per meter luas berapa, isi aja. Lihat di upah dulu, masuk ke upah pengecapan ya. Nah, ini upah pengecatan. Nah, tinggal diisi aja. Misalnya volume yang mau dicat misalnya 100, kan? Nah, 100 meter luas yang mau diupahin. Terus harga satunya 10.000, berarti ada 1 juta. 1 juta itu silakan teman-teman isi sendiri. Dikontrol sendiri. Gitu. Nah, angka harga satuannya itu ya bisa diisi manual, atau kalau pengen otomatisasi kayak seperti ini ya silakan pakai yang file yang ada di sini. Gitu. Yang jelas kolom kuncian budget itu teman-teman setelah ngitung real aktual dari gambar, volume dan harga satuan, boleh isi manual atau boleh teman-teman bikin link sendiri, nggak apa-apa. Gitu. Nah, kalau pada contoh ini kan kita ngadain rumah ya, itu semuanya kita harian, kita bayarnya harian, materialnya kita beli sendiri. Itu dulu ya. Coba. Contoh ini. Nah, ini untuk pekerjaan hariannya. Nah ya, nah di sini itu karena upahnya itu kita pakai tenaga harian untuk ngerjain rumah ini, total upahnya itu 135 juta. Ini upah yang kita kontrol nih, yang nggak boleh kita bayar lebih dari sini. Itu. Nah, materialnya kita beli, contohnya di bawah. Jadi kita tuh nggak borong upah dan nggak pakai subkon. Jadi kita sekelola. Jadi material kita beli sendiri sesuai apa yang dari gambar, dan upahnya kita harian sistemnya. Kalau untuk contoh ini ya, kalau teman-teman silakan menyesuaikan dengan proyeknya, mau pakai subkon, mau pakai borong upah, beli material tapi upahnya diborongin pakai mandor tuh boleh. Kayak misalnya pasang hebel itu kan biasanya hebelnya kita beli sendiri tuh, terus upahnya kita borongin ke mandor. Terus ada juga kadang kan yang full subkon, ada juga materialnya semua dari subkon, upah dari subkon, kita tinggal bikin kontrak kerja subkon. Contohnya pondasi, pondasi bor pile, semua kan dari subkon tuh. Gitu. Dan kita juga pernah pakai subkon full, mengerjakan finishing. Jadi semua upah dan materialnya itu kita subin ke subkon full. Jadi kita nggak ngurusin beli material dan ngurusin upah, kita cukup kontrak aja ke subkon. Nah, itu juga pernah. Nah, itu terserah asumsi teman-teman ya, yang kontrolnya gimana. Itu terus, pokoknya intinya detail budget itu apa yang kita kunci, itu yang kita kontrol. Nggak boleh lebih dari situ. Maksudnya itu. Jadi kita kontrol budget nih. Kontrol benar-benar detail. Kita beli cat, misalnya cat Glotek tuh. Cat Glotek kita beli, kita anggarkan jatahnya cuma 3,75 kilo misalnya. Gitu kan. Nah, kita nggak boleh budget 213.000. Berarti kita nggak boleh beli lebih dari angka 213.000 gitu. Nanti ketahuan tuh, dia kan otomatis terisi kan dari BKK. Mungkin bisa contohin satu ya, Rul. Untuk inputnya gimana tuh? Nah, jadi ini contohnya kita input ada pembelian cat Glotex ya. Nah, di sini kita inputnya itu di BKK ini. Nah, ini salah satu contoh
yang kita input itu. Nah, jadi kita input untuk tanggalnya sesuaikan sama tanggal nota pembelian, kemudian cost kode sama deskripsinya ini harus samain dengan eh, yang ada di detail budget. Kayak gini teman-teman. Jadi mungkin bisa copy aja ke BKK-nya kayak gini. Ini di copy aja nih. Nah, ini tinggal diisi sesuai posnya. Kayak dia kan masuk daerah kos tuh. Terus ini biaya material. Nah, ini juga untuk material pekerjaan apa. Nah, dia kan udah ada di sini nih, di detail budget. Ini posnya di mana-mana aja material pekerjaan persiapan. Nah, teman-teman sesuaikan di BKK-nya. Ya, di sini material pekerjaan persiapan. Nah, statusnya ini bisa disesuaikan saja dengan kondisinya masih posisi ini dia tuh rembes apa lagi dicek atau udah close. Nah, ini kan tergantung ini ya, apa dokumen pendukung ya untuk ke pembayaran ini. Nah ini statusnya udah bayar apa belum. Nah, ini tinggal diinput sesuai angka aktualnya gitu loh. Nah, di sini misalnya kita input yang 300.000 ya. Nah, di sini dia muncul di detail budget. Nah, sini 300.000 dan dia kan udah melebihi budget awal kita nih. Nah, di sini akhirnya dia minus di sini. Nah, statusnya jebol karena udah lebih dari budget awal kita yang udah kita kunci. Nah, yang seperti ini yang harus kita jaga ya teman-teman, supaya nggak lebih dari budget gitu. Seperti itu teman-teman. Ya. Oke. Mungkin ada yang nanya, Rul, ini volume dari mana, Rul, volumenya? Nah, jadi gini teman-teman, untuk volumenya ini kan fleksibel aja, teman-teman bisa isi sendiri atau punya hitungan volume sendiri kan. Jadi ini bebas, ini bisa mau diisi sendiri sesuai volume pekerjaannya, dapat apa volume materialnya berapa. Nah, tapi di sini itu kita udah bikin terkonek dengan format hitungan volume yang dari kita. Nah, jadi misalnya untuk pekerjaan persiapan kan, pekerjaan persiapan itu teman-teman bisa lihat kayak contoh di RAB ini kan. Nah, di RAB ini kan udah muncul nih item-item pekerjaannya kan. Nah, dari item pekerjaan itu jumlah volume ini kan volume RAB ini, tapi kan kita harus bikin, mungkin dari teman-teman masing-masing punya hitungan. Kita harus hitung sendiri kan. Misalkan mungkin volume dari owner lah. Nah, kita harus hitung sendiri nih. Nah, dari volume aktual inilah yang kita pakai untuk menghitung volume material tersebut. Nah, dari situ, nah ini kita ambil contoh aja. Jadi kita samain aja ini karena hanya contoh, tapi teman-teman kan harus tetap hitung sendiri kan. Nah, jadi kita ambil satu contoh kayak pekerjaan persiapan lah ya, pekerjaan persiapan. Nah, di sini kita hitung sesuai, kita ngelinginnya itu sesuai volume yang ada di sini. Yang kita udah, anggaplah ini kita udah hitung ulang lah ya. Nah, kemudian kita masukin ke format hitungan volume yang sudah kita buat. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di sheet analisa harga satuan itu. Nah, di sini untuk hitung jumlah material, nah, volume pekerjaan yang tadi teman-teman sudah hitung ulang. Nah, teman-teman tinggal masukin di sini. Nah, di sini tuh rumusnya itu dia kali dengan koefisien yang ada di analisa harga satuan RAP. Nah, jadi teman-teman bisa lihat. Nah, satu contoh itu misalnya, nah kayak contoh tadi cat Glotex itu kan, nah dia tuh kan masuk di pekerjaan papan nama proyek konstruksi kayu. Nah, ini volumenya kan sesuai kan sama yang di RAP tadi kan hitungan ulang. Nah, di sini dengan volume segini, dia tuh kita hitungnya dapat untuk ke cat Glotex itu ada 3,75 kilo. Nah, dari sinilah kita masukin ke detail budget. Nah, ini itu salah satu contoh. Tapi kalau misalnya teman-teman punya format hitungan sendiri, ini fleksibel bisa diisi aja sesuai hitungan masing-masing sama dengan harga materialnya. Kayak gitu. Itu nama-nama materialnya bisa diganti, Rul, ya? Kayak Iya, misalnya cat Glotek jadi cat Dolok, bisa ya?
Misalnya kan tergantung merek masing-masing. Iya. Jadi ini bisa diganti, tapi kalau misalnya teman-teman pengen ganti, misalnya nggak ada chat Glotex, nah ini konsisten aja gantinya. Jadi di sini misalnya ganti chat apa gitu kan, nah teman-teman juga bisa ganti di analisa harga di ini analisa harga satuannya di situ. Terus sama dengan ganti di list harga ini. Jadi dia karena ini udah terkoneksi ya harga-harganya, jadi biar dia langsung ke connect gitu loh. Jadi kita nggak error di formatnya gitu. Yang penting konsisten aja kalau misalnya mau ganti itunya apa nama materialnya gitu. Itu untuk kalau mau ganti nama material ya. Seperti itu teman-teman. Kalau ke Oke. BKK-nya diganti lagi nggak? Ya, BKK tetap harus disamakan dengan itu harus disamakan dengan di detail budget. Jadi nomor cost kode ini sama deskripsinya itu harus disamakan dengan detail budget. Kenapa? Karena rumus dari di aktual ini dia berasalnya dari BKK. Dia juga ngedeteknya itu dari cost kode sama deskripsinya. Jadi memang harus sama ya teman-teman. Seperti itu. Saya mungkin bisa dicontohin dulu, ganti aja dulu pakai Misalnya kita ganti ya di sini chat kita ganti. Nah, dia hilang kan. Nah, jadi kita harus samain di apa namanya? Analisa harga satuan kita ganti di sini. Nah, di sini aja kita ganti. Nah, itu udah. Ini kita ganti. Nah, nanti otomatis di harga berubah. Ini karena udah di list harga, jadi dia udah otomatis. Jadi dari harga satuan yang di RAP ini, dia udah ambil otomatis pakai rumus ngambil dari list harga yang ini, teman-teman. Jadi ini tinggal sesuaikan dengan aktual daerah masing-masing ya, teman-teman, yang ini. Nah, oke, jadi kalau misalnya udah ganti di sini, nah bisa langsung disamain di BKK. Nah, di sini teman-teman tinggal copy aja. Nah, nanti dia muncul lagi di sini 300.000 yang ini. Itu. Seperti itu, teman-teman. Kalau misalnya format RAB folder RAB dari mereka kan input doang tuh, input aja di detail budget. Misalnya mereka tulis sendiri chat, ya kan? Berarti cukup samain dengan BKK aja ya? Iya, itu pokoknya harus disamakan di BKK sama di ini di detail budget. Jadi harus disamakan nanti. Nah, harganya ini tinggal di sini kan kita juga bikin ngelink juga ya ke analisa harga satuan RAP-nya ya. Nah, jadi tapi teman-teman bisa isi aja. Yang penting ini kalau misalnya teman-teman udah pastikan semuanya di sini, nah ini yang dikunci. Jadi budgetnya ini yang kayak tadi dibilang, yang kita kontrol nggak boleh melebihi ini. Itu sih. Oke. Nah, sedikit dulu ke BKK tadi dulu. Oke. Ya. Nah, BKK ini saya jelasin soal BKK aja ya. BKK itu maksudnya bukti kas keluar, maksudnya ada form BKK, mungkin masing-masing individu atau tempat beda-beda ya. Pokoknya ada data bukti bahwa kasnya udah keluar gitu, kasnya udah keluar secara tertulis dulu ya, secara tertulis. Ya. Mungkin bisa dilihat dulu contoh BKK yang biasa kita pakai di sini. Oke. Ya. Formnya. Nah ini biasanya kita pakai ini ya. Jadi kalau misalnya ada yang kas keluar tuh biasanya kan diisi, oh ini kurang, nanti ada orang admin logistik yang ngeluarin biasanya atau orang finance bahwa untuk item tertentu udah sah untuk dikeluarkan nilai kasnya gitu loh. Misalnya untuk beli coba balik lagi dulu detail budget dulu. BKK-nya itu misalnya udah tanda tangan
bersama untuk ngeluarin duit BKK, BKK, Oh, sorry, BKK. BKK ya. Ya. Nah, misalnya kita udah tanda tangan bareng tuh untuk ngeluarin duit beli pasir beton senilai 4 juta di FOB BKK. Nah, berarti udah yang bagian input BKK, udah tinggal ketik aja di sini gitu. Nah, kadang kan meskipun BKK-nya udah terbit, udah keluar gitu ya, udah sah sebagai duit keluar, kadang kan belum dibayar tuh. Nah, kita cukup ketik aja not paid gitu, misalnya belum dibayar nih payment statusnya. Itu buat ini kita aja, buat kita tahu aja. Coba dicek payment statusnya deh dulu. Payment status nih. Oh, ini ya. Nah, dicek aja, berarti misalnya ternyata belum dibayar tuh, tapi kan BKK udah keluar, nanti keluar di situ tuh, berarti kita ada hutang yang belum dibayar 4 juta, ada gitu aja. Untuk kita tahu di lapangan aja. Yang penting BKK, form BKK keluar, tercatat, dia udah terkontrol ke RAP, itu loh ya. Iya. Nah, jadi paid not paid itu hanya buat ini kita aja, apa? Oh, kita punya utang nih kayak untuk beli pasir, kita belum bayar ternyata tuh orang lapangan atau finance kita belum bayar nih gitu. Tapi BKK udah keluar, gitu aja sih. Buat ini aja, buat kita mengetahui aja. Karena kan asumsinya kita kan bukan perusahaan besar gitu loh ya. Bisa itu gitu bikin-bikin gini itu kita bukan perusahaan besar yang kayak gitu. Semuanya ada gitu. Kalau kita kan enggak. Ini kita gimana dengan sesuatu yang terbatas kita tetap bisa mengontrol apapun gitu. Oke. Ini kira ada contoh lagi nggak dulu? ini jadi ya sama kayak yang tadi, udah yang materialnya bebas, teman-teman mau isi sesuai dengan hitungan sendiri, ya kan? Itu untuk nah, jadi yang di ini saya ulangi lagi, dia memang aktual, yang kita input di sini tuh dia langsung keluar di detail budget ini. Nah, selain di kita input, selain dia keluar di sini, dia juga otomatis muncul di ini, di form RAP ini. Nah, yang kita, kayak contohnya kayak biaya material kayak gitu, dia otomatis keisi di sini. Nah, tadi yang ini udah dijelasin ya. Nah, selain dia apa namanya muncul di sini, dia juga muncul di sini juga di form budget versus actual report. Nah, kalau yang ini teman-teman bisa bisa dicek per bulannya, kumulatif per bulannya bisa, misalnya teman-teman mau ngecek, misalnya untuk ke bulan pertama itu dia budget versus aktualnya tuh udah kayak gimana sih, kita masih posisi untung apa rugi sih. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Tinggal teman-teman isi misalnya bulan pertama gitu kan. Nah, dia hanya munculkan yang budget di bulan pertama ini. Nah itu mungkin bisa dibuka ke budget planner-nya dong. Nah, iya. Nah, jadi teman-teman misalnya untuk bulan pertama nih, nah teman-teman bisa lihat nih. Nah, di sini dia sesuaikan sama budget planner bulan pertama. Nah, tapi kalau di sini kan bukan hanya budgetnya yang dia lihat, dia juga lihat aktual pengeluaran sama pemasukannya itu di bulan pertama itu seperti apa. Nah, di sini kan memang belum tercatat kan. Nah ini yang kalau di cash in kan sama kayak di BKK. BKK ini kan untuk duit keluar ya. Nah, yang di BKM ini untuk duit masuk. Nah, gitu. Nah, ini kan dia catat di bulan Oktober kan. Di sini tercatat misalnya kita udah terima duit tagihan DP itu pada bulan Oktober kan. Nah, di sini dia juga tercatat di bulan Oktober. Nah, di sini kita bisa lihat tuh bulan Oktober kan bulan kedua tuh. Nah, kita bisa lihat di sini, kita tinggal input di bulan kedua. Nah, di sini dia muncul.
Begitu pula dengan budgetnya juga dia hitung kumulatif di bulan pertama sama bulan kedua. Nah, kalau misalnya ini seterusnya ya, kalau misalnya ini kalau di sini 3 berarti dia hitungnya kumulatif bulan pertama, kedua, ketiga seterusnya. Sesuai dengan kebutuhan teman-teman mau laporannya tuh seperti apa gitu. Nah, kemudian kalau misalnya teman-teman pengen tahu 1 bulan aja dan itu di bulan apa, nah di sini teman-teman ganti. Di sini dipilih no. Nah, kemudian teman-teman pilih bulan keberapa aja yang teman-teman pengen sorot gitu. Misalnya bulan pertama, nah terus misalnya bulan kedua. Nah, bulan kedua ini dia hanya sorot di bulan kedua aja. Dia nggak ngitung kumulatif. Kalau kumulatif nanti tinggal teman-teman ganti di sini yes. Nah, nanti dia hitungnya kumulatif. Seperti itu teman-teman. Nah, terus kalau misalnya di budget planner ini, misalnya teman-teman punya proyek, kan di sini kan kita kasih contoh kan sesuai schedule kan dia tuh 4 bulan ya. Nah, misalnya teman-teman punya proyek itu lebih dari 4 bulan misalnya. Nah, teman-teman tuh bisa tambahin di sini. Kan di sini kan kita hitungnya terminnya sampai 4 karena memang cuma 4 bulan tagihannya. Nah, teman-teman misalnya proyeknya tuh sampai di bulan Maret misalnya. Nah, teman-teman tinggal isi sesuaikan dengan bobotnya masing-masing, bobot rencana yang sesuai schedule yang sudah teman-teman buat. Nah, tinggal isi sampai di bulan Maret. Nah, nanti kalau sampai di bulan Maret kan dia itu terhitung 7 bulan ya. Nah, di situ berarti terminnya itu sampai 7 kan. Nah, teman-teman di sini bisa insert nih di sini. Sampai 7 sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini saya kasih contoh. Nah, sampai 7. Oke, nah ini teman-teman, jadi kalau sudah input, jadi ini inputnya sesuai schedule ya. Nah, di bawah ini rumus apa namanya? Rumus kalau misalnya kan kita kalau tagih itu kan ada pemotongan DP sama pemotongan retensi kan. Nah, ini teman-teman tinggal copy doang. Nah, ini kalau yang di sini kan sesuai sama bobot yang di atas. Nah, 5 ini adalah retensi, tagihan retensi terakhir. Nah, ini teman-teman bisa sesuaikan. Kalau misalnya masih ada bobotnya masih ada sampai di bulan Maret, nah tinggal terakhir aja tambah retensi 5%. Nah, rumusnya teman-teman tinggal copy aja. Ini. Kalau misalnya tagihan biasa kan dia ngambilnya kan dia dikurangin dengan DP sama retensi 5%, teman-teman tinggal copy aja ke sini. Ke samping aja. Kayak gini. Nah, nanti dia terisi kalau misalnya teman-teman sudah isi bobot sesuai dengan schedule seperti itu. Nah, untuk bagian bawah juga teman-teman tinggal copy aja rumusnya. Nah, nanti dia menyesuaikan kayak gitu sampai bulan berikut. Nah, kalau ini udah terisi, nanti di sini juga otomatis terisi. Jadi tinggal copy aja gitu, teman-teman. Nah, jadi kalau misalnya di sini misalnya sampai termin ke-7, nah teman-teman juga bisa tambah di sini nih di bagian form budget versus aktualnya. Nah, teman-teman bisa tambah aja di sini sampai termin ke-7. Nah, terus nanti tinggal copy aja. Di sini sudah ada rumusnya semua. Teman-teman tinggal copy ke bawah. Begini. Nah, contohnya seperti itu. Jadi nanti dia ngikutin. Di sini otomatis dia ngikutin dari budget planner ini. Nah, seperti itu ya teman-teman. Itu saya kasih contoh kalau misalnya proyeknya lebih dari, maksudnya sesuaikan dengan schedule teman-teman ya. Oke. Ini juga sama, ini tinggal hapus. Tinggal tambah aja kalau sesuai dengan kebutuhan. Nah, seperti itu teman-teman. Kemudian yang di sini, dia ini kalau, jadi gini teman-teman, yang di report ini dia hanya mencatat aktualnya. Jadi yang masuk, benar-benar yang masuk aktual sama yang keluar, yang tercatat di BKK sama BKM. Jadi bedanya sama budget planner ini tuh, ini hanya, ini planningnya, rencana anggarannya. Nah, yang ini tuh dia pencatatan aktualnya aja, aktual pengeluaran sama pemasukan. Nah, sementara di sini dia bandingkan antara dari budget planner sama dengan dibandingkan sama di sini kayak gitu.
Jadi kalau teman-teman pengen lihat yang ini aja, planningnya kita rencananya tuh kayak gimana sih? Nah di sini. Terus kalau misalnya hanya lihat aktualnya aja, nah teman-teman bisa lihat di project income dan expense report. Nah, terus kalau misalnya pengen tahu dua-duanya, budget versus aktualnya, nah teman-teman bisa cek di report ini, kayak gitu. Jadi bisa jadi kayak IE report itu ya, IE project income dan expense itu. Ya, Nah, misalnya Oktober tuh, Oktober kan Oktober 75. Di plannernya ada nggak? Coba lihat tuh plannernya, budget planner. nah di sini kan kita udah, nah kita plannya tuh di bulan September kan. Ternyata ya, ternyata dia masuknya tuh di bulan Oktober. Nah di sini dia juga tercatat sesuai benar-benar aktual. Dia masuknya di bulan Oktober. Nah ya, Kayak nah gitu. maksudnya itu gitu. Jadi bisa jadi misalnya planner rencana cash flow kita itu November terus ada duit sekian, tapi kan bisa jadi nggak ada ya, karena mungkin ownernya bayarnya baru Januari, mungkin bayarnya baru Desembernya itu loh, gitu. Bisa jadi beda. Jadi kita kalau pengen lihat kondisi aktivitas cash flow di lapangannya ya ngelihatnya ya project income dan expense report ini gitu. Oke. Nah di sini juga sama ya teman-teman. Sorry. Kalau misalnya teman-teman mau nambahin sampai termin ke berapa, tinggal sama kayak prosesnya kayak tadi, kayak di budget planner, teman-teman tinggal insert aja ininya, tambahan row-nya di sini. Nah, tinggal rumusnya tinggal copy aja ke bawah ya teman-teman. Tinggal copy aja ke bawah, nanti dia ngikutin. Nah, tinggal tambahin termin ke berapa sesuai kebutuhan. Ini sama kayak di budget planner itu. Seperti itu teman-teman. Apalagi Kalau Pak? misalnya proyeknya lebih dari setahun gimana? Sama. Nah, kalau misalnya, nah sesuai kebutuhan ya teman-teman. Misalnya lebih dari setahun nih. Nah, teman-teman tinggal tambah nih, insert kolomnya aja nih dari sini nih. Tinggal tambah aja. Misalnya, nah, nah sesuai schedule kan. Nah, kalau sesuai schedule berarti, nah teman-teman tinggal insert aja di sini bulannya. Nah, ini gue kasih contoh. Nah, kayak gini teman-teman. Tinggal tambah aja rumus, tinggal di copy aja, ngikutin. Bulan tinggal ngikutin juga. Nah, kayak gini. Sesuai dengan schedule dari proyek masing-masing, kayak gitu. Nah, begitu juga dengan yang di sini. Ini tinggal geser juga yang di IE report, ini income and expense report. Nah, sama teman-teman juga insert juga tambah kok. Rumusnya tinggal copy juga ke sana, kayak gitu. Ini semua tinggal copy nih, jadi teman-teman insert semua tinggal geser aja nih. Tinggal copy aja rumus-rumusnya, kayak gitu. Sesuai dengan kebutuhan masing-masing proyek. Oke, terus apa lagi ya, Pak? Klik ke detail budget itu ada detail budget. Detail budget. Oke, detail budget. Material, ke material. Material. Oke. Nah ini, misalnya beton. Misalnya beton. Material Foundation, pekerjaan foundation. beton. Oh, foundation. Foundation. Nah ini buka itu dua nggak apa-apa. Nah ini itu kan ada tuh besi D16. Saya ngulang lagi aja ya. Itu silakan dihitung. Ini dihitung aktualnya, maksudnya bangunannya itu dihitung aktualnya kayak kalau dibangun di engineering itu apa ya, BBS. Nah, BBS-nya dihitung, keluarlah angka 2030 kilo. Nah, itu yang dimasukin ke detail budget. Nah, kalau misalnya teman-teman pakai hitungan volume sendiri dari gambar sendiri, berarti di sini tinggal input manual. Itu dulu ya. Tinggal input manual aja. Kalau pengen pakai yang ada di situ yang kita kasih tuh analisa, rekap, nah silahkan dia udah bisa ngeling sendiri. RAB contoh itu juga bisa teman lanjutkan ke bawah, karena intinya sama aja sih. Kalau nggak mau pakai yang ini, silahkan di input manual. Kita kan ngontrol, istilahnya ini ngontrol apa ya? Ngontrol RAPP yang dijatahkan ke lapangan terhadap RAP atau RAB kita. Jadi kita tuh ngontrol lagi nih, RAP itu buka dulu, RAP.
Oke. Ya. Nah, itu kan ada kontrak value, itu kan berarti kan nilai penawaran yang disetujui owner ya, 752 juta. Berarti harga kontrak kita 752 juta tuh. Nah, dari 752 juta, setelah kita hitung aktual dan kita konsepin biaya pelaksanaan di lapangannya, beli material, upah, dan lain-lain. Setelah kita hitung di detail budget, masuklah angka rencana biaya fisiknya 605 juta, betul ya? Iya, 605 juta yang ini untuk ke fisiknya ya, untuk fisik. ditambah PPH jadi Tambah 6. Nah, ya 628 juta. Jadi RAP kita itu adalah RAP kita itu sebenarnya 624 juta. Rencana anggaran pelaksanaan kita itu 624 juta. Nah, gitu. Nah, budget isu itu dari BKK yang aktual. Ngelingnya kemana dulu, bro? Budget isu itu nah ngelingnya ke BKK. BKK yang bukan ke budget, detail budget. Dia ngelingnya ke sorry. Yang ini, Pak. Nah, ke sini. Iya. Dia ngelingnya ke situ. Jadi saat BKK diisi, dia ngeling ke aktual dari BKK itu, dan nanti dia akan ngeling ke sini. Ya. Gitu. Terus, nah kita lihat. Jadi bisa dilihat ya teman-teman, angkanya sama nih ya. Berarti memang ngeling dia antara yang apa di RAP, di BKK sama, terus yang di detail budget juga sama. Nah, di sini juga sama. Jadi dia ngeling semua ini posisinya. Di ini juga sama. Nah, itu. Jadi dia ngeling semua ya teman-teman. Jadi di RAP itu, nah sebenarnya kita ngejalanin proyeknya itu nggak boleh lebih dari 624 juta. Intinya gitu. Dan kalaupun terpaksa banget, nggak boleh lebih dari nilai RAB-nya. Kalau misalnya kalau ada apa-apa ya, nggak boleh lebih dari 752. Nah, jadi bisa jadi juga RAPP itu ternyata kita RAPP kita itu lebih kecil juga dari RAP 628. Berarti kan untungnya dua kali tuh. Kita untung dari RAP dan kita profit dari selisih RAB ke RAP, bisa jadi. Itu. Jadi kita ngelihatnya status amannya aja dulu ya, kayak di bawah ya. Iya. Nah ini. Nah ini budgetnya aman. Berarti selama RAP budget isu RAPP itu masih lebih kecil dari budget RAP, isu RAP, ya udah berarti budgetnya aman lah gitu. Berarti maksudnya pikiran kita tenang gitu loh, meskipun kita lagi jauh gitu loh kan, nggak di project. Ini project kita aman nggak sih budgetnya, ya udah minta tim kita buat ngirimin data, kita lihat aman, oh ya udah aman gitu. Cuma kita wajib kontrol berkala sambil santai gitu ya, BKK dan detail budget dan BKK itu wajib kita lihat-lihat juga. Mungkin bisa buat detail budget bentar. Detail budget. Ya. Ini Pak. Nah, ya. Jadi ini yang tukang input kita ya, tukang input kita itu kalau tempat saya ya, kita itu kita khusus nyediain tim yang hanya kerjaan cuma nginput nota aja, cuma nginput BKK aja. Setiap hari itu dia nginput BKK apapun gitu loh, mau beli aqua kayak, mau beli makanan snack, mau beli apa kayak, pokoknya tersalin di BKK, dan BKK tuh di input tiap hari gitu, nanti dia ngelingnya ke sini semua gitu. Jadi kerjanya tim yang input itu ya cuma itu aja, ngisi BKK. Dan apa BKK itu, nah ini kerjanya input ini aja tiap hari dari nota BKK yang udah ada. Ini ada form BKK tuh, asal form BKK itu kita udah rilis bersama, udah setuju bersama atau bahwa itu harus keluar, dia akan input di sini tuh, input. Jadi BKK itu ada lampirnya nota tuh. Nota BKK itu ada lampirnya kayak nota-nota gitu, nota-nota beli barang, nota beli makanan, beli makan, nota itu dikumpulkan kan jadi satu kayak BKK itu.
BKK itu nanti ditandatangani bareng, dan setiap detail isinya itu dimasukin di input ke data bukti kas keluar form ini. Itu. Nah, sedikit untuk orang lapangan ya, untuk orang lapangan kita buka budget planner. Budget planner itu biasanya ini yang biasa kita lakukan di lapangan ya. Budget planner, sorry tuh, detail budget. Oke. Sorry, agak loading sedikit. Detail budget. Nah ini, nanti detail budget ini setelah dirilis ya, nanti teman-teman rilis setelah dirancang RAP-nya, setelah dikunci gitu dirilis, terus ditempelin di gudang apa di kantor apa di mana, ditempelin aja. Berarti yang boleh mereka order atau yang boleh kita order itu hanya item-item yang ada kunciannya. Misalnya kita hanya boleh beli koral beton, ya kan? Kodenya itu. Terus kita hanya boleh beli batu pecah, gitu, ya kan? Dan kita nggak boleh beli MU full hardener, itu nggak boleh keluar BKK-nya, karena nggak ada di rencana itu, nggak ada, gitu, nggak ada budgetnya. Jadi bisa juga tuh Bu, untuk mengetahui ya. Biasanya kan orang suka tuh minta bon-bon kosong ya, terus diisi sendiri, tiba-tiba pas ngecek di BKK, ternyata di detail budget atau rencana budget FFP-nya nggak ada kodenya, kodenya volumenya nggak muncul, berarti itu bonnya nggak bisa diterima tuh, atau salah proyek mungkin, atau salah bon, nggak bisa. Jadi nota atau pembelian itu hanya berdasarkan kos kode yang udah direncanakan, yang keluar volumenya dan nilai budgetnya. Gitu dulu ya? Iya, Gitu. betul. Nah, nanti ini kita tempelin. Jadi kalau misalnya supervisor kan pernah ada permintaan material atau logistik, mereka tinggal catat kan, tinggal catat di permintaan mau beli pasir beton 10,64 meter kubik gitu. Nah, terus kan dibikin BKK-nya tuh, form BKK-nya. Kita cek tuh, kodenya ada, volumenya ada, harganya ada. Berarti udah datangan barang sah. Kita beli itu loh kan. Kita beli. Nah, dari BKK yang sah itulah dicatat oleh yang bagian input data. Gitu, bagian input data. Dicatatlah sama mereka di BKK itu dulu ya. ya. Nah, Sini. mereka dari form BKK yang udah disahin bareng itu mereka input di sini. Nah, gitu. Nanti kan mereka nanya tuh, Pak, tuh udah bayar belum? Udah bayar, berarti udah paid, itu udah selesai gitu. Nah, kita memang pakai ini sih, sederhana ini kita pakai buat kontrol kondisi proyek kita. Ini. Dan ini kita udah pakai di apartemen Royal Betawi ya. Dulu meskipun nggak selesai, apartemen kita pakai ini. Di proyek-proyek Lipo dulu kita pakainya ini. Nah, kita nggak bisa, memang nggak canggih-canggih amat sih, tapi paling nggak konsepnya seperti ini tuh kita merasa aman, gitu aja. Gitu. Itu udah jelas kali Rul ya. Nanti ini yang kalau teman-teman ragu, nanti masuk aja ke Telegram. Kita ada di bio-nya di Instagram kita ada. Silahkan Nanti di situ. nanti saya nanti saya kasih di link link Telegramnya di kolom deskripsi. Nanti teman-teman kalau tertarik pengen aplikasi ini, terus kalian pengen pelajari, nah di situ kita kan free konsultasi nih. Nah, teman-teman bisa gabung aja di grup Telegram yang nanti saya share di kolom deskripsi. Nanti teman-teman bisa gabung aja gitu. Itu sih. Oke deh. Cukup kali Rul ya? Iya, jadi nanti bisa ini aja, teman-teman jangan ragu-ragu kalau pengen aplikasinya, nanti saya sertakan juga link pembeliannya di deskripsi. Kalau nggak mau repot, kalau pengen dirancang, dikonsepin, bisa juga Rul ya? Iya, jadi kalau misalnya teman-teman nggak mau repot nih,
apa namanya, insert ini, terus rancang apa namanya, ininya apa, rencana budgetnya tuh kayak gimana, detail budgetnya tuh kayak gimana. Nah, kita juga buka jasa, kalau jadi datanya tinggal kita terima RAB dari teman-teman seperti apa. Nah, kita juga bisa untuk rancang juga. Jadi teman-teman tinggal terima jadi aja, tinggal langsung mainnya hanya di sini aja, di backup aja, tinggal input-input aja. Tapi di sini sih kita udah siapkan semua kayak gitu. Seperti itu. Ya, nanti ininya disiapin ya. Kalau gitu ya. Kalau misalnya teman-teman nggak mau repot, kita bisa sesuaikan sesuaikan dengan kondisi proyek teman-teman gitu. Jadi asalkan ada RAB-nya ya, asalkan ada RAB-nya sama gambarnya gitu ya. Iya, seperti Atau itu. kalau nggak punya RAB, cuma punya gambar, nggak ada RAB, nggak ada, kita juga bisa bikinin gitu loh ya. Iya, jadi kalau misalnya teman-teman pengen bikin RAB sekalian sama RAPP, kita juga bisa, kita juga buka jasa untuk hitung RAB sama RAPP. Yang penting kita terima minimal gambar. Foreground-nya kita terima, kalau ada BOQ-nya juga bisa sekalian kita rancangkan RAPP-nya. RAP-nya. Nah. Oke. Cukup ya, Pak ya? Ya. Oke, teman-teman, terima kasih sudah nonton. Oke, teman-teman, sekian dari kami, dan sekali lagi terima kasih untuk semuanya. Oke. Terima kasih. Oke.